Selamat pagi, saya Anthony Leonardo Marcelio dalam program Berita Vcom UG News. Berita sekilas pagi ini, pasar otomotif di Indonesia semakin marak dengan hadirnya berbagai merek baru. Mayoritas adalah merek Cina yang masuk dan mencari celah di segmen mobil listrik. Salah saja di FSK, Wuling, dan Neta yang menarik perhatian konsumen tanah air dengan menawarkan banderol harga yang relatif terjangkau untuk kendaraan listrik murni atau baterai electric vehicle atau BEV. Sebagai contoh, pabrikan asal Tiongkok, Wuling menjual kendaraan listrik dengan banderol mulai 206 juta rupiah, sementara Neta membanderol kendaraan listrik Neta V mulai 379 juta. Hal ini tentu berbeda dengan pabrikan Korea Selatan yang menjual mobil listrik murni dengan harga cukup mahal, yakni di atas 700 juta rupiah. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan satu atau lebih motor listrik atau motor traksi sebagai tenaga penggeraknya. Ada 3 macam kendaraan listrik yang sekarang ada di pasaran, yaitu mobil listrik yang mendapatkan tenaga dari stasiun pengisian luar, mobil listrik yang mendapatkan tenaga dari listrik yang disimpan yang tenaga awalnya dari sumber luar, dan mobil listrik yang mendapat tenaga listriknya dari generator listrik. Misalnya, mesin pembakaran dalam yang disebut juga kendaraan listrik hibrida atau sel hidrogen. Kendaraan listrik mobil listrik mencakup mobil listrik, kereta listrik, truk listrik, pesawat listrik, perahu listrik, skuter dan sepeda motor listrik, dan pesawat luar angkasa listrik. Kendaraan listrik pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 ketika listrik lebih dipilih sebagai tenaga penggerak pada kendaraan. Pada waktu itu kendaraan listrik menawarkan kenyamanan yang lebih baik serta pengoperasian yang lebih mudah daripada mobil berbahan bakar bensin. Saat ini mesin pembakar dalam memang digunakan sebagai tenaga penggerak utama pada mobil, tapi tenaga listrik sendiri masih dominan pada kendaraan lainnya, misalnya kereta dan kendaraan kecil. Menurut Franz, dengan banyaknya produsen yang masuk ke Indonesia, maka akan membentuk ekosistem kendaraan listrik dengan sendirinya. Sehingga tujuan utama yaitu untuk lingkungan yang lebih ramah bisa lebih cepat tercapai. Kalau sekarang Hyundai membuat ekosistem, nantinya seperti independent charging station yang akan bermunculan. Seperti yang kita diketahui, harga BBM belakangan ini kerap mengalami kenaikan dan penurunan. Diharapkan dengan banyaknya kendaraan listrik di Indonesia bisa menjadi alternatif masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Saat ini Hyundai sudah menjual 2 model BEV di Indonesia, yakni Ioniq 5 dan Ioniq 6. Hanya saja harga yang ditawarkan masih cukup mahal. Untuk Ioniq 5 dibanderol mulai 766 juta rupiah, sementara untuk Ioniq 6 dijual 1,197 miliar rupiah. Sekian Vcom UG News pagi ini. Saya Anthony Leonardo Marcelio pamit undur diri. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. See you again.